Sebanyak 50 perempuan mustahik mengikuti program pemberdayaan usaha ekonomi kreatif. Program kerjasama antara pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara dan Maybank Syariah Indonesia diharapkan akan melahirkan pengusaha UMKM yang memahami pengelolaan usaha secara modern. Menyadari banyaknya pengelolaan UMKM masih menganut pola tradisional di mana sebuah produksi yang dihasilkan tanpa melakukan kajian, bisnis plan, pengembangan ide bisnis, permodalan, pencatatan, maka pimpinan wilayah Aisyah melalui program pemberdayaan perempuan untuk usaha ekonomi kreatif ingin mengubah pola tradisional menjadi lebih modern. Tim pelaksana program menyusun modul pelatihan yang menjelaskan arti kewirausahaan, bagaimana karakter seorang wirausaha, tipe-tipe wirausaha dan upaya untuk menumbuhkan keinginan berwirausaha. Pelatihan yang berlangsung 15 hingga 18 April 2026 itu menghadirkan beberapa narasumber seperti Safri Dahani, Elijar Sinambela, Siti Mujiatun, Nurrahma Amini, Jubaidah Pohan, Henny Juraika Lubis, Maya Sari, Nel Arianti, dan Fitriani Saragih. Pelatihan bisnis plan disampaikan oleh Henny Juraika Lubis yang juga adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa seorang pengusaha harus memiliki strategi bisnis. Tanpa itu, pengusaha akan mengalami kesulitan. Henny Juraika Lubis menyampaikan konsep bisnis kanvas agar usaha yang dijalankan memiliki keunikan dan inovasi, agar produk yang mereka jual memiliki nilai tambah. Ikut penjelasan Henny Juraika Lubis kepada jurnalis Infomu.co. Bismillah Kanvas ini itu penting bagi para pelaku usaha untuk sebagai strategi dalam mengembangkan bisnis mereka. Jadi dalam bisnis Canva ini mereka sebuah strategi bagaimana untuk meningkatkan penjualan mereka. Jadi dengan cara apa? Dengan cara punya keunikan, punya inovasi. Dan inovasi ini nanti yang menjadi nilai tambah dari sebuah produk yang mereka jual. Kemudian dengan adanya keunggulan dari produk yang mereka hasilkan, mereka harus tahu segmen pasarnya atau customernya yang menjadi sasaran untuk dituju agar produk yang mereka hasilkan itu bisa dibeli oleh si pelanggan. Maka ketika mereka tahu siapa sih segmen pasarnya, mereka harus juga pikirkan strategi apa, bagaimana supaya produk ini sampai kepada pelanggan. Dengan cara mereka mungkin yang hari ini semua serba digital, mereka menggunakan media sosial, Instagram gitu. Jadi ketika mereka dikenal melalui berbagai media sosial yang hari ini seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian ada TikTok, itu bisa membuat mereka jadi lebih dikenal. Dan bagian dari promosi mereka untuk produk mereka lebih banyak yang mau membeli. Ketika banyak membeli, otomatis bisa menambah omset dan keuntungan untuk mereka. Pendampingan apa yang bakal dilakukan lebih lanjut oleh tim agar mereka bisa memahami model-model yang kita sampaikan? Jadi pendampingannya, modelnya nanti kita mendampingi mereka setelah dari acara ini, kita akan kasih pendampingan untuk melihat pendampingannya berupa mendampingi mereka sampai magang. Jadi mereka nanti ada ditempatkan di magang nanti mereka dapat pengetahuan yang nanti dituangkan dalam bisnis mereka biar berkembang. Dari magang nanti mereka akan buat dan unjuk kerjanya, nanti akan ada yang namanya mungkin buka stand atau expo yang akan dilakukan nanti, kalau nggak salah itu ada nanti pas Milad Aisyah. Nah, jadi itulah berupa pendampingannya. Bu ini apa respon, apa komentar Ibu tentang program yang dilakukan Aisyah dengan Maybank ini? Oke, wah sangat luar biasa. Merupakan peluang emas bagi PWA, mendapat kepercayaan yang luar biasa untuk menjalankan amanah, membantu para mustahik untuk mengembangkan usahanya, dan sangat bermanfaat bagi si mustahik tadi, Pak. Jadi ini program memang kalau bisa berkelanjutan lah, Pak. Tidak hanya sampai di sini aja, tapi berkelanjutan sampai si mustahik tadi bisa settle, bisa mapan, sehingga bisa membuat perekonomian mereka lebih baik lagi. Sementara itu, Maya Sari, guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menegaskan bahwa banyak pengusaha kecil belum mengelola keuangan usahanya secara personal. Mereka belum melakukan pencatatan modal, biaya operasional, utang piutang, dan lain sebagainya. Seorang pengusaha harus memahami dan melakukan pembukuan dalam mengelola usahanya, kata Maya Sari.
Berikut penjelasan Maya Sari, Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada jurnalis Infomu.co. Ya, jadi di dalam materi saya itu terkait dengan pengelolaan keuangan bagi para UMKM, itu karena mereka itu sangat membutuhkan daripada pengelolaan keuangan tersebut. Karena tadi kita juga sudah diskusi itu, ternyata mereka selama ini itu tidak ada yang namanya pembukuan. Karena mereka itu yang cuma ada di kepala mereka aja, berapa penjualannya, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, tapi cuma di dalam isi kepala. Nah, mereka itu belum ada memang catatan yang terkait dengan pembukuan di dalam pengelolaan keuangan tersebut. Jadi tadi kita sampaikan bahwa sangat penting pembukuan di dalam kita melakukan usaha, sangat penting sekali. Jadi pada awalnya itu kita harus ada perencanaan di dalam kita membuka usaha. Pada awal sekali kita membuka usaha itu harus ada perencanaan terkait dengan juga pembukuan yang harus kita buat. Dan pembukuan untuk UMKM itu ya tidak perlu yang terlalu rumit, cukup yang sederhana saja yang terkait dengan berapa yang kita terima, uang kas masuk kita, kemudian berapa biaya-biaya yang harus kita keluarkan, dan kemudian kita bisa menghitung berapa keuntungan yang kita dapat. Dan kalaupun kerugian bisa kita lihat berapa kerugian kita, berapa persen. Selama ini para ibu-ibu UMKM ini tidak tahu mereka berapa keuntungannya, itu juga tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu apakah mereka rugi atau tidak. Dan ternyata para ibu-ibu ini menggabungkan antara rekening usaha dengan rekening pribadi. Nah, jadi setelah saya sampaikan materi, baru ibu-ibu ini memahami bahwa ternyata di dalam kita melaksanakan usaha itu harus kita pisahkan antara rekening usaha dengan rekening pribadi, sehingga kita akan bisa melihat dari rekening usaha itu berapa persentase keuntungan atau laba yang kita terima, dan kira-kira kalau kerugian berapa persen kerugian yang akan kita lihat, seperti itu. Nah, ternyata para ibu-ibu ini sangat memahami terkait dengan pembukuan tadi, dan mereka juga setelah selesai acara ini bisa langsung mengimplementasikan terkait dengan pembukuan pada usaha-usaha UMKM mereka. Pendampingan apa yang kita lakukan untuk selanjutnya agar mereka betul-betul mengaplikasikan? Pendampingan kita lakukan ini adalah terkait dengan pendampingan bisnis plan. Nah, di dalam pendampingan bisnis plan itu mereka harus ada perencanaan terkait dengan usaha mereka, kemudian juga mereka harus sudah punya terkait dengan pengelolaan keuangan mereka, dan mereka juga harus sudah bisa mengisi terkait dengan pembukuan. Nah, di sana nanti ada buku pemasukan, ada buku pengeluaran, ada buku penjualan. Mereka sudah bisa mengisi dari tabel-tabel yang sudah kita siapkan di dalam pendampingan untuk bisnis plan tadi pada usaha-usaha mereka di UMKM. Dari pelatihan yang berlangsung selama 4 hari itu diharapkan 50 calon pengusaha UMKM itu sudah memahami bagaimana mengelola usaha secara modern. Untuk itulah Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara melalui tim pelaksana program akan melakukan pendampingan hingga Februari tahun 2027 mendatang. Jurnalis Infomu.co Sepul Hadi dan Abdi Hamdani memberitakan dari Hotel Madani Medan, Sumatera Utara.